Selamat malam, selamat berjumpa dengan saya Geni Sastro. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kembali saya akan melanjutkan video saya yang berjudul Tidak Semua Orang Akan Mati. Karena orang-orang suci, orang-orang yang sudah mampu memenuhi badannya dengan dharma, maka mereka tidak akan mengalami kematian. Dan ini dijelaskan di dalam kitab suci Bhagavad Gita. Tetapi memang faktanya sekarang saudara-saudara, orang-orang di dunia ini semua percaya bahwa setiap orang yang lahir di dunia ini pasti akan mati. Dan mati tidak binasa. Itu adalah kepercayaan agama Hindu kuno. Oleh Tuhan Yang Maha Esa itu dinyatakan sesat. Demikian saudara-saudara. Jadi tidak semua orang akan mati. Tetapi karena itu sudah populer sekali, dan agama Hindu kuno itu kan yang pertama menyebar ke seluruh dunia. Semua orang akhirnya percaya memang semua orang pasti akan mati, dan mati tidak binasa. Nanti yang mati yang pengikut Tuhan itu akan ke surga, yang tidak pengikut Tuhan itu neraka. Kan demikian. Ini kacamata saya sering berembun karena saya habis olahraga. Jadi kalau habis olahraga tuh berembun. Jadi ini walaupun berembun cuma sedikit, saudara, membuat kacau, konsentrasi jadi hilang. Jadi nggak enak. Lupa mulu saya untuk membeli cairan untuk menghilangkan embun. Nah, itu saudara-saudara. Jadi sebenarnya tidak semua orang akan mati. Tetapi kalau saya mengatakan ini, pada hal ini berdasarkan kitab suci, orang-orang pasti tidak percaya. Karena orang-orang kenapa tidak percaya? Karena mereka sudah menjadi budak. Menjadi budak orang-orang yang mengaku memiliki kunci surga. Jadi apapun yang dikatakan oleh orang-orang yang mengaku memiliki kunci surga, nah itu yang diikuti. Jadi sulit. Sudah menjadi budak itu susah menghilangkan. Oh, jangankan mengikuti video saya, menonton video saya. Wah, berbahaya, bisa tidak masuk surga dari pikirannya. Takut. Jadi mereka itu tertutup. Jadi orang-orang di dunia ini begitu mendengar saya bahwa tidak semua orang akan mati. Wah, udah gak mau tahu apaan tuh. Membuat kacau saja. Gitu saudara-saudara. Jadi itulah kenyataannya bahwa itu yang terjadi di masyarakat dunia ini. Sudah semua menganggap bahwa mati itu adalah kewajiban, pasti kepastian mati itu. Nah, di dalam video saya sebelumnya saya sudah mengatakan, saya sudah menjelaskan mengenai bab 2 Sloka 12, yaitu yang menyatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah binasa, tidak pernah mati, Arjuna juga tidak pernah mati, dan orang-orang yang sudah mampu menjelma menjadi seorang sannyasin itu tidak mati. Nah, ini kan tidak populer. Semua orang di dunia ini, termasuk orang-orang Hindu, tokoh-tokoh agama Hindu mengatakan bahwa orang suci itu adalah Yudhistira dan Resi Vyasa. Arjuna itu bukan orang suci. Nah, kenapa demikian? Karena mereka mengikuti terjemahan Bhagavad Gita yang sesat. Dan Mahabharata itu juga dituliskan tahun 400 setelah Masehi. Itu juga banyak sesatnya. Karena mereka tidak mengerti Bhagavad Gita. Nah itu yang menyebabkan apa yang saya jelaskan ini seolah-olah berbahaya. Wah, tidak ada begitu. Nanti ini akan merusak nih agama. Jadi orang nonton aja nggak berani, saudara. Nonton nggak berani, penting sekali ini. Penting sekali. Karena manusia itu kalau mati ya binasa. Memang ada sekelompok orang mati tidak binasa, nanti rohnya jalan ke surga. Nggak ada itu.
roh itu tidak bisa berjalan, jangankan berjalan, bergerak saja tidak bisa. Orang roh itu kecil. Di virus juga dia masuk, di mana aja masuk. Jadi demikian. Orang-orang sekarang itu kan tertipu oleh doktrin agama Hindu kuno. Ini yang sangat fanatik dengan agama Hindu kuno pasti tidak setuju dengan saya. Ya nggak apa-apa. Yang penting saya sudah memberikan penjelasan. Mau ikut mau tidak ya silakan. Mau pilih hidup sengsara, sakit-sakitan, bisa sakit gula, sakit kolesterol, asam urat, darah tinggi, jantung, wah, macam-macam sakit saudara. Nah kalau gini, kalau kita menjadi pengikut Tuhan, ya kan tidak kena penyakit yang begitu-begitu. Dan nanti kalau saya sudah penuh badan saya, nanti saya sudah menjadi orang saniasin. Nanti kalau selesai di dunia ini akan pindah migrasi ke dunianya Tuhan yang Maha Esa. Begitu saudara-saudara. Jadi enak sebenarnya hidup ini. Cuma karena ya demikian orang-orang tidak paham. Orang-orang tidak paham dengan agama Hindu. Karena kitab sucinya, Bhagavad Gita itu sudah disesatkan. Jadi kalau saya mengatakan gini kan, apaan itu nggak ada, itu paling pansos ada pikirannya. Dan ngapain saya pansos saudara? Kalau saya punya pekerjaan, saya usaha, walaupun usaha kecil-kecilan, saya kan usaha produksi jamu saudara. Produksi jamu saya, di samping produksi jamu, saya juga seorang praktisi pengobatan. Tapi saya mengobati orang kanker saudara. Orang kanker itu tidak ada obatnya, jamu nggak bisa. Saya mengobatinya karena saya murid Tuhan. Kalau bukan murid Tuhan ya nggak bisa mengobati kanker saudara. Itu ciri-ciri murid Tuhan itu bisa mengobati kanker tanpa obat. Dan sudah terbukti saya mengobati orang sakit kanker itu segala macam sampai HIV itu dari tahun 97 sampai sekarang. Kalau tidak sembuh, garansi. Jadi di saya benar-benar kalau nggak sembuh, duit balik semua. Itu. Kenapa berani begitu? Karena saya yakin sembuh, pasti sembuh. Dan nanti yang menyatakan sembuh dokter. Periksa ke dokter, benar sembuh, duit saya gunakan. Jadi begitu, nggak susah hidup ini. Nah, kalau kita tidak memiliki cahaya, tidak memiliki dharma, ya susah. Nah, itu saudara-saudara. Jadi, ini penting. Tetapi, hampir seluruh orang Hindu di dunia sekarang ini tidak tahu Hindu sebenarnya. Hindu itu adalah Raja Yoga. Karena nama Hindu itu dulunya Sanatana Dharma. Tetapi ketika pedagang-pedagang dari luar India, pedagang Persia dan lain sebagainya datang ke India, menyaksikan orang yang sedang melakukan asanas. Aneh dia lihat. Akhirnya dia berkesimpulan, oh itu orang Hindu. Nah orang Hindu ini jadi terkenal. Jadinya agama Sanatana Dharma itu berubah namanya jadi Hindu. Jadi Hindu itu sesungguhnya agama yoga. Karena asanas itu bagian dari yoga. Serada dari yoga itu kan ada 7. Asanas, pranayama, banda, mudra, puasa, yajna atau pengorbanan atau sedekah. Pengorbanan atau sedekah agak berbeda sedikit saudara. Kalau pengorbanan atau yajna itu tidak boleh mengharapkan imbalan. Tapi kalau sedekah saya lihat itu mencari imbalan. Entah itu surga, entah itu apa. Tapi kalau yajna tidak boleh mengharapkan imbalan. Nah, terus yang terakhir samadhi. Nah itu. Jadi tetapi karena orang-orang ini tidak tahu menerjemahkan Bhagavad Gita, dan kebetulan Bhagavad Gita ini sengaja terjemahannya sudah disesatkan, orang-orang yang sekarang ini mengikuti yang sesat itu. Jadi ayah saya sendiri yang memperbaiki ini, saya luruskan lagi. Tantangannya ya orang-orang
Ya kan gengsi saudara. Wah, masa salah ya? Saya bertahan bagaimana caranya? Ya, nah kebetulan pengikut-pengikut agama Hindu pada saat ini tidak membaca buku juga, tidak membaca kitab suci. Mereka dengar dari tokoh-tokoh agama. Lah kalau tokoh agama ditanya, itu ada orang ngomong demikian, kok tidak semua orang mati, bagaimana? Yang mulia, wah itu orang ngawur, jangan didengerin, nanti kamu tidak dapat surga. Kan begitu. Jadi sulit memberitahu orang-orang pengikut-pengikut ini yang sudah menjadi budak. Sudah menjadi budak walaupun sudah tinggi-tinggi sekolahnya, ada profesor, doktor, insinyur, macam-macam. Kalau dengar ini, apaan tuh? Aneh-aneh saja gitu. Karena dia tidak mau membaca buku kitab suci. Walaupun ada beberapa sarjana di luar agama Hindu, itu juga ngasih ceramah agama itu, tetapi ngikuti kitab suci yang sesat itu. Itu yang sesat, saudara. Saya lihat itu banyak tuh video-videonya. Video saya kan senang mendengarkan orang ceramah agama. Semua agama saya mendengarkan, senang saya sambil tiduran dengerin. Jadi demikian. Nah, ini dharma ini yang penting yang harus kita cari. Hanya dharma yang bisa menyelamatkan kita dari binasa. Kalau kita mati, ya binasa. Kalau kita tidak memperoleh dharma, ya begitu, seperti kalian itu. Begitu umur 50, mulai sakit-sakitan. Asam urat, kolesterol, gagal ginjal, wah macam-macam. Macam-macam. Karena saya nggak ngapain pakai sakit. Murid Tuhan, ya. Jadi demikian. Nah, ini sangat penting. Tetapi walaupun penting, orang-orang terlanjur udah tidak tahu, udah tidak percaya. Sudah percaya semua orang pasti akan mati. Nah, kenapa Arjuna yang diberikan oleh Krishna? Karena Arjuna itu satu-satunya orang suci pada saat itu. Jadi orang suci itu Arjuna, saudara. Bukan Yudhistira, bukan Resi Vyasa. Loh, kok bisa Arjuna? Karena Arjuna yang sudah badannya dipenuhi dengan dharma. Ketika mau perang Bratayuda, dia mampu mematikan pikirannya, akhirnya dharma mengalir dengan deras ke badannya, terus penuh. Dan dialah diturunkan kepada Arjuna lah, diturunkan ajaran Raja Yoga ini. Jadi tidak ada lagi, saudara. Tapi orang berpikir Yudhistira orang suci, Resi Vyasa orang suci. Ini maaf ya, kalian ini pembelajaran loh. Jangan kira orang itu tengil. Jangan demikian kalian. Kalian kalau membaca saya, baca kitab suci Bhagavad Gita dengan benar. Saya menyatakan kebenaran ini. Saya bukan mengada-ada. Saya mengajak Anda supaya tidak menyimpang lagi, supaya lurus, supaya tidak sesat lagi. Tapi kalau tidak mau, ya sudah. Ya, sudah. Anda nikmati hidup sakit-sakitan. Apalagi udah tua, udah mau kepala 6. Wah, mulai sakit-sakitan itu. Kepala 5 aja udah mau mulai sakit-sakitan. Akhirnya obat terus, obat dokter. Lama-lama ada stroke. Bertahun-tahun tidur di kamar tidur, tidak bisa ke kamar mandi sendiri. Bagaimana coba? Nah, karena mereka ini percaya dengan Tuhan yang tidak berwujud itu. Padahal sudah dikatakan Tuhan yang tidak berwujud itu tidak bisa memberikan perlindungan, sehingga semua pengikut Tuhan yang tidak berwujud badannya tertutup dari cahaya, tertutup dari dharma. Karena tertutup dari dharma, maka dia tidak terbebas dari penderitaan, akhirnya mati. Kan demikian. Nah, Arjuna yang diberitahu, yang diajarkan yoga ini, kenapa? Karena Arjuna itu orang suci. Nah, beberapa sloka mengatakan Arjuna itu orang suci, tetapi orang-orang tidak tahu. Nah, untuk itu saya beritahu kalian, nih antara lain saya akan tunjukkan ya satu persatu. Tapi tidak semua nanti saya tunjukkan karena banyak. Ini akan saya tunjukkan di mana Arjuna dikatakan sudah menjadi orang suci, badannya dipenuhi cahaya itu dalam
Bhagavad Gita bab 4 sloka 3. Krishna bersabda, "So ewayam mayo te adio, yoga prota purotana, bakto asi me sakoceti, rahasyam hi etat utama." Artinya, sesungguhnya di zaman dahulu kala aku sudah pernah memberikan ilmu pengetahuan yoga ini, dan pada hari ini ilmu pengetahuan yoga yang sama yang bermanfaat untuk menembus ilusi akan aku berikan kepada dirimu, sehingga dirimu, karena engkau sudah berhasil memperoleh berkah cahaya, sehingga mulai pada saat ini engkau sudah menjadi murid Tuhan dan sekaligus sebagai teman Tuhan. Dengan demikian, engkau pasti mampu menguasai rahasia ilmu pengetahuan yang paling utama ini. Nah, demikian saudara-saudara. Jadi Arjuna itu diberi ajaran yoga ini karena sudah badannya dipenuhi oleh cahaya. Nah, ketika kita sudah dipenuhi cahaya, maka kita menjadi murid Tuhan sekaligus teman Tuhan. Kalau saya belum menjadi teman Tuhan, belum bisa ngobrol sama Tuhan, saya masih menjadi murid Tuhan karena saya belum penuh badan saya dengan Dharma. Nanti kalau sudah saya penuh, saya murid Tuhan sekaligus teman Tuhan. Begitu saudara-saudara. Nah, ini salah satu sloka yang menyatakan bahwa Arjuna itu orang suci. Nah, ini yang tidak diketahui oleh umat Hindu dan seluruh orang di dunia ini tidak tahu karena anggapannya orang suci itu adalah Yudhistira dan Resi Vyasa. Nah, untuk bagian ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Saya akan tutup dengan Promo Santi. Om Santi 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 Om.